Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh Masjid Al-Arab rahimakumullah. Daramang, bapak-bapak, ibu-ibu, katingali fisik nama damang pesakna kumaha. Alhamdulillah, beunghar berarti gitu. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka kajian Ahad, pengajian Ahad. Jihad, kudu perang orang jihadnya. Cukup dengan duduk di masjid, bertolabul ilmi bersama-sama itu juga jihad. Itu kudu perang orang. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk selalu hadir di masjid, baik itu dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini tentunya ada sedikit berbeda ya. Kajian kita, kalau biasanya kita membahas apa gitu ya. Nah, kita ambil sisi lain dari manusia, dari kehidupan manusia. Sisi lain dari ajaran agama Islam. Makanya saya mengambil temanya yaitu episode kehidupan. Ini pertama saya mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saya duduknya di atas singgasana Al-Arab itu ya, kerajaan. Kalau kita mengambil dari bahasa pewayangan, dalam bahasa pewayangan itu kita mengenal ada istilah pancabuana. Pancabuana. Panca itu artinya apa? 5, jelas ya. Kita kenal Pancasila, 5 sila. Nah ini pancabuana. Kalau buana apa? Ya, alam. Pak Qasim apal. Pancabuana itu alam. 5 alam. Ya. Nah pancabuana atau 5 alam ini yang harus dan mau tidak mau dialami oleh manusia. 2 alam sudah kita lalui, 1 alam sedang kita jalani, dan 2 alam akan kita tempuh. Berarti kita berada di mana sekarang? Di alam yang ketiga atau yang disebut tengah-tengahnya, sehingga ada istilah pancabuana tengah. Nah, itu istilah Kidalang ya. Jadi kita berada di alam pertengahan, yaitu alam dunia. Nah pertanyaannya, kira-kira setelah
alam pertengahan ini atau yang disebut Pancabuana Tengah, kita akan kemana dan bagaimana kita nanti di sana, kondisinya seperti apa? Kira-kira ada yang tahu nggak Pak? Ayo apa tuh? Kurang tarik naon kek? Masing-masing kita tidak ada yang tahu. Kita mau apa nanti? Mau bagaimana kondisi kita, situasinya seperti apa? Tidak tahu. Tong boro nu acan, nu enggeus oge. Apa tuh? Boro-boro hilap dan apa ya? Apa. Nah, yang pertama alam apa? Alam ruh, atau dalam bahasa psikologi alam konsep. Alam konsep. Kenapa disebut alam konsep atau alam ruh? Nah, pada saat itu manusia direkayasa oleh Allah. Ya, direkayasa, direncanakan oleh Allah. Dibuat berbagai halnya, bukan hanya penciptaannya tetapi sekaligus seperangkat pengiring kehidupan manusia ditentukan pada saat itu. Termasuk salah satunya yang diajarkan dalam Islam, disebutkan dalam hadis Nabi, pada saat itu manusia ditanya oleh Allah kesanggupannya. Sanggup ente lahir ke alam dunia. Mun teu sanggup terjadi. Itu bahasa orang ngomongnya. Mun teu sanggup terjadi. Mau diborojolkeun ke alam dunia. Mau diciptakan ke Allah. Nah, pada saat itu ditentukan oleh Allah segala macamnya perangkat kehidupan manusia. Dari mulai senangnya, sedihnya, bagjana, cilakana, tulinonde, benghar atau miskinnya, dan lain sebagainya. Itu sudah direncanakan oleh Allah di masa konsep. Apa yang disebut alam ruh. Setelah ada perjanjian antara Allah dengan manusia yang mau diciptakan pada saat itu, baru memasuki fase yang kedua atau yang disebut episode kedua. Itu makanya saya mengambil judulnya episode. Naon sih episode teh Pak? Babaknya. Babak naon? Asal babak belur. Nah, episode ini harus kita lalui. Dan episode yang kedua setelah terjadi perjanjian deal antara Allah dengan manusia, kemudian diciptakanlah manusia dalam perut seorang ibu dengan perantaraan apa? Berbagai macam kegiatan, diantaranya pertemuan, perjodohan, dan lain sebagainya, sampai kepada akad pernikahan. Jadilah sebuah keluarga, kemudian pada masa itu masuk ke fase berikutnya manusia, yaitu alam rahim. Apa ente orang hari tadi dinya? Boro-boro di alam konsep, di alam ruh atau di alam rahim, begitu borojol ke alam dunia, oke, orang teu apalan naonnya. Ya, betul tidak? Teu apalan naon. Saya pernah bertanya kepada seorang anak sekolahan, ya, murid, ketika ditanya identitas, Pak. Kamu lahir di mana? Di rumah sakit, Pak. Maksud kita kan bertanyanya lahir di mana, di kota mana, maksudnya kan gitu, untuk mencari identitas itu ya. Tempat, tanggal lahir, makanya orang nyebutkan tempat, tanggal lahir, rumah sakit, tanggal sekian, kan nggak mungkin ya. Ada lagi ditanya, kamu lahir mana? Di kasur, Pak. Nah, ini kan pertanyaannya yang salah atau jawabannya yang tidak benar ya. Nah, lepas dari itu semua, ya, ketika kita memasuki fase yang kedua yang disebut alam rahim, nah disitulah terjadi berbagai peristiwa yang tidak tahu kita peristiwa apa, dan manusia pada saat itu mengalami perkembangan dari mulai fase 0 sampai fase berikutnya atau yang disebut kan nutfah, terus jadi mudghah, terus jadi naon deui, jadi embrio, jadi janin, kemudian jadi budak, ya, mengalami perkembangan 9 bulan kurang lebih 10 hari kita
berada di perut seorang ibu. Nih anak-anak nih, waktu kamu kecil begitu, ya, ada di perut ibu. Ngapain kamu di perut ibu? Coba makan itu, makan tidak kita? Makan, Pak. Makanya mengalami perkembangan. Minum tidak? Minum. Sebagaimana yang kita lakukan pada saat kita sudah lahir ke alam dunia. Hanya prosesnya akan berbeda dengan kita tentunya. Karena memang alamnya juga berbeda. Ya. Terus mengalami perkembangan-perkembangan, akhirnya sudah saatnya tiba, keluarlah kita dari perut seorang ibu, lahirlah kita ke alam dunia. Nah, fase inilah yang kita jalani saat ini. Fase alam dunia atau yang disebut pancabuana tengah. Apa yang terjadi pada saat itu? Apa yang kita lakukan pada saat itu? Kita hanya bisa menangis. Nah, nonoge kucerik. Bahasanya bahasa anak, bahasa bayi kan begitu. Belum bisa bicara, belum bisa ngomong, dan beda dengan Nabi Isa. Konon katanya Nabi Isa itu kecil-kecil juga, bayi-bayi juga masih sudah bisa ngomong. Kemudian bayinya Siti Masito yang kecil-kecil juga sudah bisa ngomong. Dan beberapa orang lagi di antara keluarga para nabi yang masa kecilnya sudah bisa ngomong, tapi berbeda dengan kita. Bahasa kita menangis pada saat itu. Ceri, pengen ceri. Ingin makan, nangis. Ingin, maaf, BAB, nangis. Kita mah dengan nangis bahasanya. Dan itu secara otomatis dipahami oleh seorang ibu. Secara naluriah seorang ibu sudah memahami itu. Ya. Kita kunaon budak teh ceurik wae. Cabak wae bujurna, baseuh oh ngompol. BAB. Itu sudah tahu, sudah paham. Ini fase masa pertengahan ya. Pancabuana tengah. Dan sepanjang itulah banyak hal yang harus kita lakukan. Artinya sepanjang hayat dikandung badan. Selama kita hidup di alam dunia ini, banyak yang harus kita lakukan. Bukan hanya sekedar makan, minum, bukan hanya sekedar ngadon tidur, bukan. Tapi banyak yang harus kita lakukan. Ini selama hidup kita di alam dunia. Fase berikutnya setelah kita selesai urusannya dengan alam dunia dan mencapai pada batas kehidupan kita di alam dunia, kita akan memasuki fase berikutnya. Apa? Alam barzah, alam kubur. Dan di sanalah kita menanti pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas dari situ, entah kita mau masuk jurusan mana, jurusan surga atau jurusan neraka, wallahu alam, tergantung bagaimana kita eksisnya di alam dunia ini. Kita akan mengarah kemana? Selesai, setelah kita mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, barulah kita akan dihadapkan dengan alam yang sebenarnya. Karena memang tujuan hidup kita selama hidup di alam dunia itu udah ke sana. Yaitu antara surga dan neraka atau yang disebut fase alam akhirat. Luar biasa sebenarnya kalau kita mengikuti meruntut perjalanan kehidupan manusia itu sebenarnya luar biasa. Tidak cukup dengan hanya beberapa episode, tidak cukup dengan hanya beberapa babak. Coba sampai saat ini Bapak sudah mengalami berapa episode kehidupan, berapa babak kehidupan yang sudah kita lalui sampai saat ini. Sudah banyak. Tapi apa hasilnya? Kira-kira engke di akhirat orang reka mana? Mau ke surga kah? Atau mau ke neraka? Ya, cita-cita mah inginnya kita ingin masuk surga. Masuk surga dengan segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi itu semua tergantung bagaimana eksisnya kita di dalam dunia ini ketika kita hidup dalam dunia.
Nah, ada persoalan lain dari kehidupan dunia ini. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mal hayatud dunya illa anu tiasa naraskeun. Anu tiasa naraskeun. Ibu, wa mal hayatud dunya illa Ustaz Wijaya unggul tiasana. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Itu di surat apa itu? Pak, teuing lah pokona mah eta we. Hilap dia apa? Urang mah biasana pan lamun ngaji teh Pak baca Al-Qur'an dengan syukur baca we gitu. Teh diperhatikeun surat naon teh ayat sabaraha. Kuduna mah urang ngaji teh juga Ustad Adi Hidayatnya nepi ka apa lebahna. Ieu lebah ieu halaman sekian bagian atas, bagian tengah, bagian samping. Kudu nepi ka kituna. Mun perlu jeung kaper-kaperna urang apa Al-Qur'an teh. Saha nu nyetakna kudu apa jigana kitu kudu mah kitu. Tapi kan kita mah selama ini baca Al-Qur'an ya cuma baca aja. Betul tidak? Pokoknya mah ayatnya gitu eta we nu dibaca. Jadi teu apal ieu teh surat naon ayat sabaraha. Nah itu rata-rata kita mah seperti itu, termasuk mungkin saya juga ya. Hanya beberapa ayat yang kita kadang-kadang penting nu kira-kira dibutuhkan, nah itu yang kita hafal. Wa mal hayatud dunya, dan tidak semata-mata kehidupan dunia illa kecuali mata'ul gurur. Apa itu mata'ul gurur? Senda gurau, permainan. Jadi sebenarnya kehidupan kita di dunia ini menurut pandangan Allah dalam Al-Quran ayat tadi itu surat Al-Hadid ayat 20 ya. Al-Hadid ayat 20. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul gurur. Bahwa kehidupan manusia ini sebenarnya hanya permainan saja. Muncak bahasa Sunda menaon? Heureuyan. Heureuyan, kaulinan. Hanya permainan saja. Kok bisa begitu ya? Kenapa disebut bahwa kehidupan kita ini hanya sekedar permainan? Senda gurau. Kok bisa begitu? Cingaina ibu-ibu, apal teh ya? Bapak-bapak oge sugan anu apal. Dunia ini, Pak. Hiji dua tilu opat nu ngajawabna ge loba. Berarti apal kene lagu tibatan. Apal kene lagu ternyata kita mah ya. Nah, ini artis biduan menciptakan lagu apa judulnya Pak? Panggung Sandiwara. Ya. Ini sejalan dengan ayat tadi sebenarnya. Kalau kita cermati ya kalimat demi kalimatnya dari lagu itu sebenarnya sejalan dengan ayat tadi. Mungkin artis ini berpandangan bahwa inilah yang harus kita jadikan lagu mungkin ya. Ayat ini. Lahirlah lagu Panggung Sandiwara. Nah, karena lebih banyak yang hafal lagu jadi kita bahas lagu aja lah sekarang. Ya. Dunia ini hanya panggung sandiwara. Betul tidak? Betul, sesungguhnya ya yang namanya panggung sandiwara itu tidak berlangsung lama. Satu tuh ya. Harus kita ingat bahwa yang namanya panggung sandiwara tidak akan berlangsung lama, hanya sekejap saja. Ini sesuai dengan perjalanan kehidupan manusia di alam dunia. Dunia ini fana. Ya, fana, sebentar. Ibarat panggung sandiwara yang hanya sebentar selesai, sebentar selesai. Gak ada cari tanah sandiwara berlama-lama, nggak ada. Sebentar. So kita lihat kalimat demi kalimatnya. Dunia ini panggung sandiwara,
ceritanya mudah berubah. Beda-beda caritana, beda-beda kejadiannya antara yang kemarin, yang sekarang, besok, dan yang akan datang. Itu jelas berbeda. Karena memang Allah menciptakan ini hanya satu kali. Maka setiap saat akan berubah. Pak, Bu, 1 jam yang lalu Bapak ngapain, Ibu ngapain? Bobo. 1 jam berikutnya Bapak akan apa? Tadi mah bobo, ayeuna ngaos, engke duka. Nah, ini menunjukkan bahwa cerita kita ini berubah. The anger gitu. Tong boro nu kamari. Belum lagi yang tahun lalu. Tahun sekarang, tahun yang akan datang. Apakah ceritanya akan sama kehidupan kita? Belum tentu sama. Berubah. Jangankan yang tahunan, bulanan, yang baru saja terjadi, apakah akan terjadi lagi nanti? Belum tahu. Ini maknanya, ceritanya berubah-ubah. Ya. Ini saya acungkan jempol ya buat pengarang lagu itu luar biasa. Jadi menerjemahkan dari wamal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Betul. Di situ. Ya. Kemudian kalimatnya apa lagi? Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Kunaon bet Mahabharata? Untuk kisah Nabi Muhammad. Untuk kisah saha gitu. Tapi kenapa kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani? Satu, mungkin mereka masih menghormati para nabi, ya. Jangan sampai kisah-kisahnya para nabi itu dijadikan permainan, ya, lucon. Jadi ambil aja kisah Mahabharata lah, yang dari pewayangan, dari entah dari mana gitu ya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas ada sejarah yang bisa kita jadikan cermin kehidupan kita saat ini. Banyak dalam sejarah disebutkan bahwa di Yunani itu kan pusatnya ilmu pengetahuan dulu ya, ketika Islam mengalami kemunduran setelah adanya peristiwa perang salib ya kalau tidak salah, Islam mengalami kemunduran dan itu berpindah kiblatnya ke Yunani. Lahirlah di sana ilmuwan-ilmuwan dari Yunani. Nah, itu dijadikan patokan termasuk oleh orang-orang Islam. Nah, itu sejarah yang berbicara. Kemudian ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Ini terjadi pada manusia. Manusia itu berbeda-beda perannya. Ada peran wajar. Peran wajar itu kumaha? Sesuai dengan kodratnya. Wanita, kodratnya sebagai wanita, dia punya peran sebagai wanita. Apa peran wanita? Banyak. Tidak perlu saya jelaskan. Seorang pria punya peranan yang berbeda lagi. Masing-masing kita punya peran. Itu peran yang wajar. Dan ada peran yang berpura-pura. Artinya apa? Aya nu jadi pejabat, aya nu jadi rakyat, aya nu jadi naon gitu, konglomerat dan lain sebagainya. Itu peran sampingan. Tambahan. Dan peran yang sebenarnya sesuai dengan kodratnya. Nu perempuan, kodratnya sebagai perempuan, maka tugasnya yaitu sebagai perempuan. Yang laki-laki, kodratnya sebagai laki-laki, maka tugasnya adalah itu urusan laki-laki. Tapi di samping itu ada peran-peran lain yang harus dijalani oleh manusia, peran tambahannya. Nah, ini yang disebut dengan peran berpura-pura. Ya. Anu jadi RT, anu jadi RW, anu jadi naon, macam-macam. Nah, ini peran manusia. Nah, luar biasanya manusia itu kan tiap hari berkembang. Mengalami perkembangan bukan hanya dari sisi fisiknya saja,
Bukan hanya dari sisi mentalnya saja, tetapi berbagai hal mengalami perkembangan. Inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan dunia. Perubahan dunia. Kecerdasan, kepintaran, ketangkasan manusia ini bisa merubah dunia. Sehingga urusan dunia bisa dalam genggaman tangan manusia. Buktinya apa? Buktinya non Pak? Urusan dunia dalam genggaman tangan manusia. Ini kemajuan manusia, kepintaran dan kecerdasan manusia bisa menciptakan alat yang bisa mempersatukan dunia. Bapak dina iya ningali naon unggul Pak. Biasa ningali naon unggul. Amerika teka tingali teh dia. Katingalnya Pak. Arab katingali teh. Katingali tidak apa mah. Padahal orang nama cicing di dia teu ka Arab, teu ka Amerika, teu ka mana. Cicing di dia tapi urusannya bisa ada. Artinya apa? Urusan dunia sudah pada genggaman tangan manusia. Cek Kanjeng Nabi dalam salah satu hadisnya bahwa ciri-ciri kiamat salah satunya adalah ketika urusan dunia sudah berada pada genggaman tangan manusia. Berarti kiamat sudah dekat. Kira-kira iraha Pak? Wallahu a'lam. Ya, kita tidak tahu. Kita tidak tahu rencana Allah seperti apa. Hanya kita menjalani kehidupan dunia saja saat ini. Kehidupan akhirat nanti kita sampai saat ini belum tahu. Ya. Ini yang terjadi di fase ketiga kehidupan manusia atau yang disebut pancabuana tengah. Adapun fase-fase berikutnya, ya kita hanya bisa bicara wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu ya seperti apa, karena kita belum mengalami sampai saat ini, belum mengalami, tapi insya Allah kita akan mengalaminya, dan mau tidak mau semuanya juga bakal mengalami ya. Kullu ummatin ajal, setiap umatku akan terkena ajal. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan ketika ajal itu datang, itu bisa diengke-engke. Ya Allah, mun bisa mangkewe abdi mah. Loba keneh hutang, loba keneh bayareun, loba keneh segala rupa lah. Mun bisa mangkewe maot teh. Mun bisa. Tapi kan Allah tidak bisa dinego seperti itu ya. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa diburu-buru. Urusan ajal kan urusan Allah. Orang mah tinggal menjalani ya. Tidak bisa dihayang-hayang, tidak bisa diembung-embung kan gitu, tapi pasti datangnya. Nah, kalau sudah waktunya tiba ya sudah. Ya, tinggal kita jalani saja sesuai dengan apa rencana Allah, ya, takdir. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya kira tentang episode kehidupan ini kalau diperpanjang bisa panjang, ya, pondokan bisa pondok. Tergantung bagaimana kita bisa menyikapi kehidupan kita di dunia ini saat ini. Ya. Baik buruknya nanti kita di akhirat tergantung sekarang ini, kehidupan kita di dunia bagaimana ya, apa yang akan kita kehendaki nanti kehidupan di akhirat, memang itu sebuah tujuan ya. Tujuan kehidupan kita di dunia ini adalah nanti menuju ke akhirat. Akan seperti apa di akhirat nanti ya tergantung kita sekarang, kita lebih condongnya kemana saat ini ya. Kalau condong kepada kebaikan, insya Allah ya, nanti di akhirat kita akan mendapatkan kebaikan juga dari Allah. Kalau lebih condong kepada keburukan, ya
Bapak Ibu bisa menerka sendirilah seperti apa nanti di akhir. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu sajalah untuk episode kehidupan. Urusan-urusan lain nanti mungkin akan dibahas oleh para ustadz yang lain yang lebih mumpuni dalam bidang keagamaan. Saya kira saya hanya mengambil dari satu sisi kehidupan manusia ya, tentang episode kehidupan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya bagi Bapak dan Ibu dan anak-anak juga sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya luar biasa. Mungkin ada waktu masih sampai pukul 6. Tidak ada yang mau bertanya. Sarapan sudah menanti. Kalau tidak ada kan mulai kita tutup. Saat yang ini dengan doa. Duduk saja dengan doa. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Allah memberikan kesehatan, kekuatan baik lahir maupun batin kepada kita semua. Dan mudah-mudahan lebih jauhnya kita doakan mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'ali sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.